Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kita membuat toko online sendiri ya. Teman-teman bisa membuat toko online secara mandiri sendiri gitu ya. Caranya cukup mudah. Silahkan teman-teman ikuti aja panduannya di channel YouTube saya ini dari bagian 1, 2, dan seterusnya ya. Karena ini saling berhubungan. Untuk membuat toko online, tentunya teman-teman harus punya dulu nama toko online teman-teman. Nama toko online-nya mau apa? Untuk nama toko online itu, atau nama website itu lebih dikenal dengan nama domain ya. Nah, domain ini adalah nama website teman-teman atau alamat website atau alamat toko online teman-teman, misalkan toko teman-teman.com ya, misalkan tokosaya.com atau tokobaju.com. Nah, itu adalah nama website atau nama toko online atau domain teman-teman. Nah, untuk menentukan domain ini untuk alamat website ya, nanti kita demokan dulu ya. Untuk sebelum saya lanjutkan cara membuat website toko online-nya, saya akan menjelaskan dulu tentang domain dan hosting. Nah, untuk punya toko online itu kan harus punya dulu alamatnya ya, nama toko online-nya apa. Setelah tahu alamat, ketika ada orang-orang yang ingin pergi ke toko teman-teman, mereka akan mengetik nama toko teman-teman di kolom pencarian atau di Google ya. Misalkan tokobajuanak.com, misalkan teman-teman punya nama websitenya tokobajuanak.com. Nah, itu adalah domainnya. Nah, setelah mereka mengetik alamat tersebut, maka mereka akan diarahkan ke website teman-teman. Jadi untuk membuat website itu harus ada domain dan hosting. Jadi kalau orang-orang menanyakan di mana sih rumahnya si ini, oh rumahnya si A itu adanya di kampung ini. Terus mereka itu datang ke kampung itu. Nah, untuk datang ke kampung itu mereka akan pergi ke rumah si A tersebut. Nah, rumahnya itu adalah hostingnya. Jadi untuk membuat website itu ada domain dan hosting. Domainnya, nama websitenya, atau alamat websitenya, hostingnya nanti untuk membuat toko online teman-teman. Oke teman-teman, paham ya di sini kenapa kita harus punya domain dan hosting dulu sebelum kita membuat toko online. Nah, untuk mencari domain dan hosting ini, saya punya ini ya, saya akan contohkan yang di sini di Domainesia ya, domainesia.com ini teman-teman bisa mencari hosting yang di sini ada domain murah. Nah, teman-teman bisa membeli domain murah ya. Di sini domain murah itu sebenarnya banyak pilihannya ya. Ada domain ID, ada domain murah ya. Ya, harga domain di sini ada pilihannya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini mau yang 12.000 per tahun ada, ini tinggal beli saja yang ini. Nah, untuk domainnya, ini untuk hostingnya. Nah, untuk kita contohkan ya langsung ya, misalkan teman-teman mau apa? Mau pakai yang ini misalkan, atau ini ya My ID ya, misalkan contoh My ID. Toko My ID misalkan baju anak, apa ya contohnya? Baju anak Bandung misalkan. Baju anak Bandung atau enggak toko baju anak Bandung misalkan. Nah, nama domain ini atau alamat toko online teman-teman ini harus mudah diingat ya, jangan terlalu panjang juga dan jangan seperti begini. Misalkan contoh, ini kan susah X, Y, 2, 3, 4, 5. Itu kan susah ya kalau Pak ngegunain yang kayak gitu. Jangan yang susah, yang mudah aja. Misalkan baju bola misalkan ya, baju bola titik my ID misalkan, kita cari ada nggak ini. Nah, tidak tersedia ya untuk my ID, baju bola my ID ini kita ganti. Kalau tidak tersedia berarti harus diganti sama yang lain, misalkan baju anak Bandung my ID. Nah, ada ini 12.000 ya, cukup hemat ya, pesan paket hemat. Kita pesan yang ini yang hemat. Nah, kita cari hostingnya. Hostingnya ini ada yang mulai dari ini ada starter, super, monster ya.
Supreme ya, Supreme ya. Nah, kita contoh yang ini, yang murah, yang ini. Kita cari yang di Singapura ininya ya, lokasi servernya. Ini 1 bulan teman-teman, 1 bulan 25.000 ya, cukup terjangkau ya. Ini 1 tahun tuh 12.000, jadi dengan biaya kurang dari 50.000 sudah punya toko online ya, atau website toko online ya. Kalau teman-teman mau diganti yang ini tuh kurang lebih 100.000 juga ya, masih 87.000 1 bulan, murah ya. Apa namanya, terjangkau gitu, buat teman-teman untuk bikin website toko online ya. Jadi teman-teman bisa punya website toko online bagus, dengan biaya terjangkau. Saya contohkan dengan yang ini, kalau misalkan contohnya ya, ini tinggal diisi. Tinggal masukkan alamat emailnya, langsung masukkan ke troli, nanti diproses ya. Setelah proses nanti teman-teman ini tinggal contohkan, misalkan ini saya contohkan misalkan contoh ya. Contoh masukkan ke troli ya. Nah, ini tinggal diproses aja teman-teman. Nah, udah tuh ya. Ini harus daftar dulu di sini. Nah, silahkan diisi ya. Nanti kalau udah, ini 40.000 ya dengan PPN ya. Nah, ini diisi dulu ya teman-teman, diisi. Kalau sudah, nanti contohnya seperti yang punya saya ya. Nah, seperti itu yang punya saya. Saya contohkan saya yang sudah punya saya ya, contohkan. Nah, ini kalau sudah ya, udah registrasi tinggal login. Nah, loginnya ya. Kalau teman-teman udah pergi, nah di sini teman-teman kalau udah lunas pembayarannya ya, kalau di dashboard ini dilihat ya, eh, kalau sudah dibayar di sini statusnya sudah aktif ya, di sini artinya sudah bayar ya. Nah, ini sudah bayar ya, nih aktif ya statusnya, hostingnya aktif, domainnya aktif. Nah, ini sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif gini berarti kita sudah bayar. Nah, kita tinggal diklik saja di sini. Klik di sini ya. Nah, kalau sudah aktif, kita login ke cPanel. Klik login ke cPanel, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini, teman-teman. Ini login ke cPanel. Nah, jadi kita akan membuat websitenya, teman-teman. Website toko online-nya di cPanel ini. Nah, ini adalah cPanel-nya. Teman-teman pergi ke bawah. Di bawah tuh sampai bawah ya. Nah, ini nanti untuk jelasan ini ya, kita langsung saja karena untuk membuat websitenya. Nah, klik WordPress. Nah, kita akan membuat toko online-nya dengan menggunakan WordPress. Nah, tinggal diinstal, teman-teman. Klik install. Nah, ini uh, ini kita yang ini ya, HTTPS biar safety, biar aman. Nah, ini domainnya yang tidak yang kita beli tadi ya. Nah, nama ininya untuk apa? Site name-nya, website-nya misalkan jual baju anak. Nah, ini deskripsinya, jual baju anak dari Bandung misalkan. Misalkan seperti itu ya, atau enggak pusat atau grosir baju anak, atau grosir baju anak Bandung menerima reseller dan dropship, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, ini username-nya apakah mau pakai admin atau ini disesuaikan ya. Nah, misalkan ini
Nah, ini contoh. Nah, kalau sudah, nah ini bisa kita yang klasik editornya kita contohin aja ya. Ini kita perlu ya. Elementor plugin nanti kita install. Nah, kalau sudah beres, ini kita pakai yang ini aja lah ya. Nah, ini. Nah, ini sudah ya, kita pilih ininya, protokolnya apa. Kalau saya suka yang ini ya. Ini domainnya sudah langsung otomatis, judulnya sudah diisi, deskripsinya sudah, admin, username untuk login nanti saya pakai admin saja. Kalau teman-teman mau diganti, silahkan mau nama teman-teman atau yang lainnya. Passwordnya ya, gunakan kombinasi huruf dan angka ya. Mas, bahasanya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia silahkan. Saya gunakan bahasa Inggris, contohnya tinggal diinstal. Nah, ini tinggal diinstal. Nah, sudah diinstal sampai proses beres. Nah, ini kita akan membuat websitenya. Oke, sudah beres ya. Nah, kita login menggunakan ini. Oke, kita akan masuk ke nah, sip, sudah beres ya. Ini adalah website yang sudah dibikin ya. Ini websitenya masih belum ini ya, kita baru install, jadi tampilannya masih sederhana ya, belum dibikin tema-tema. Kalau kita lihat, ini masih bentuk seperti ini. Ini harus uh, tampilannya harus kita perbaiki ya, karena kita mau bikin toko online. Ini baru tampilan baru apa namanya baru dasar ya. Nah, jadi kita nanti akan di sini bermain di sini ya. Friends-nya, temnya ya di sini ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nanti kita contohkan di video berikutnya. Silahkan teman-teman tonton video berikutnya. Kita akan custom ya ini ya untuk biar jadi toko online-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.